Ibu semuanya, selamat datang di acara diseminasi budaya positif oleh saya Yuni Widyastuti, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Blora. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Darmini, kemudian yang saya hormati teman-teman rekan guru SD Negeri 1 Tempurejo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah, rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin amin ya robbal alamin. Berikutnya saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan-sambutan, yang ketiga yaitu penyampaian materi, dilanjutkan dengan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu semuanya, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan kelancaran dalam acara ini. Acara yang berikutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Darmini SPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Tempurejo, yang saya hormati Bapak Penjaga SD Negeri 1 Tempurejo, yang saya hormati pula Ibu Yuni Widyastuti selaku calon guru penggerak SD Negeri 1 Tempurejo angkatan 11 Kabupaten Blora. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan karunia sehingga kita pada pagi hari ini dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Yang kedua, salam serta sholawat selalu kita sanjungkan ke Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, untuk hari ini kita akan mendengarkan paparan materi dari 1.4, yaitu budaya positif di diseminasi, yang akan dibawakan nanti oleh narasumber kita Ibu Yuni Widyastuti. Oleh karena itu saya tidak akan lama-lama untuk sambutan ini. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan menambah ilmu pada diri kita semuanya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dar atas sambutan yang sudah diberikan. Berikutnya yaitu penyampaian materi. Monggo operator, slide selanjutnya. Sebelumnya supaya lebih semangat, mungkin bisa di stop dulu, ya. Stop dulu, ya. Nur Sewu tidak bisa berdiri dulu sebentar, keluar dari posisinya masing-masing, bisa berdiri. Saya mungkin di tengah, ya. Bu, di depan meja, supaya lebih semangat kita ice breaking terlebih dahulu. Saya nutupi ya di sini ya. Nanti bisa menirukan senam
Pinguin Albania ini nggih bersama-sama. Maju, kanan, kiri, maju, mundur, maju. Kanan, kiri, maju, mundur, maju. Kanan, kiri, maju, mundur, maju. Mundur, maju. Ayo Ibu, semuanya yuk. Capek enggak? Sudah cukup bulan, cukup. Sudah? Ya, terima kasih. Agak berkeringat. Terima kasih Bu Wulan dan teman-teman karena sudah ice breaking supaya tidak stres dan tidak tegang ya. Seperti biasa sebelum kita awali diskusi pada hari ini pemaparan materi dari saya, izinkan saya membacakan sebuah pantun ya. Air mata jatuh berderai karena menonton drama Korea. Sebentar, cakepnya kurang. Kita ulangi ya. Satu baris. Bapak Ibu menjawab saya dengan cakep semacam itu ya. Siap semuanya ya? Siap. Air mata jatuh berderai. Nah, terima kasih karena menonton drama Korea. Terima kasih. Karena presentasi sudah akan dimulai, alangkah baiknya fokus materi saja. Terima kasih dan tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa acara pada siang hari ini yaitu diseminasi mengenai budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan yang berpihak pada murid, memberikan pemahaman akan disiplin positif bagi murid sangat diperlukan karena sebagai pamong, guru sebagai pamong ya Bapak Ibu, kita berkewajiban untuk menuntun dan memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan dan kodrat murid dalam mencapai nilai kebajikan yang sudah disepakati, yaitu profil pelajar Pancasila. Nanti dalam konsep inti budaya positif ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat ada kebutuhan dasar, dilanjutkan dengan posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Nanti mohon Bapak Ibu untuk sedikit memberikan pendapatnya ya. Yang pertama, pertanyaan pemantiknya ya Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Dan saya minta Bapak Ibu nantinya memberikan alasan ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini ada 3 pertanyaan pemantik. Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya setuju atau tidak setuju. Monggo, Bu Rahma. Nggih, monggo. Terima kasih. Untuk yang pertama saya akan menjawab hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya hukuman itu
pertama, kalau mungkin dari zaman dahulu kebanyakan guru memberikan hukuman, misalnya berupa hukuman fisik ya, atau dengan kata-kata yang memojokkan anak biasanya, dengan harapan anak dapat takut atau menyadari kesalahannya. Tapi ternyata berjalannya waktu, ternyata hal itu tidak sesuai dengan perkembangan psikologis anak. Mungkin dengan hukuman fisik itu akan memberikan efek jera sementara, di mana anak tidak mengetahui apa esensi dari kesalahan yang dia lakukan. Jadi anak itu mungkin hanya merasa takut dengan apa yang diberikan oleh guru, hukuman yang diberikan guru, tanpa tahu bagaimana cara dia memperbaiki diri. Jadi menurut saya untuk hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak karena tidak memberikan kesadaran dalam diri anak itu sendiri tentang apa yang dia lakukan itu salah dan apa yang harus dia perbaiki. Begitu Bu Yuni. Oh, yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca. Oh, kalau seperti itu memberikan hal positif mungkin iya bisa memberikan, tapi ya itu lagi, kembali lagi, tidak semua anak suka membaca atau tidak semua anak suka membersihkan halaman. Jadi menurut saya itu tidak bisa memberikan efek menyadari apa yang dia lakukan itu salah. Jadi sepertinya tidak ada dalam diri anak muncul perasaan bahwa kita itu salah, kita harus seperti ini. Jadi mungkin hanya membaca atau membersihkan sekolah kan hanya sementara, jadi tidak akan berlaku selamanya. Terus memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau menurut saya itu juga tidak sesuai, karena pertama itu akan memberikan kecemburuan sosial, di mana anak yang mendapatkan penghargaan dan anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Kalau anak memberikan penghargaan mungkin dia merasa senang, tapi teman yang lainnya kan, kenapa kita tidak mendapatkan penghargaan seperti yang misalnya menjawab pertanyaan nanti diberikan hadiah, tapi yang tidak mendapat pertanyaan tidak diberikan hadiah. Jadi itu nanti bisa menimbulkan kecemburuan sosial di antara anak-anak. Jadi tidak memberikan efek positif dalam diri anak untuk meningkatkan motivasi belajar yang tumbuh dalam diri mereka sendiri. Begitu Bu Yuni, terima kasih. Luar biasa, berikan tepuk tangan untuk Bu Rahma. Pendapat yang menarik dan luar biasa, saya sampai tidak bisa berkata-kata. Terima kasih Bu Rahma. Mungkin ada pendapat lain? Sudah? Saya setuju sekali dengan pendapatnya Bu Rahma. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu kurang tepat menurut saya. Betul sekali apa yang tadi diutarakan oleh Bu Rahma, bahwa hukuman itu mendisiplinkan anak itu sifatnya hanya sementara. Apalagi Bapak Ibu, kita ingat kita mengajarnya anak SD ya, moodnya itu anak SD naik turun ya. Kalau misalkan murid kelas 1 kita hukum, walah besoknya bisa-bisa tidak masuk sekolah ya, semacam itu. Jadi kalau menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tidak setuju atau kurang tepat, karena anak nanti bisa trauma ya Bu Rahma ya. Anak trauma, kemudian bisa jadi anak malah sudah seperti kebal, alah paling dihukum seperti ini, aku kemarin ya gitu. Itu biasanya untuk anak-anak yang kelas tinggi, merasa sudah kebal, jadi ini kalau bahasa bluranya itu ndablek ya. Kemudian yang kedua juga sama, pemberian hukuman dengan hal positif itu juga tidak dapat mendisiplinkan anak, itu kurang tepat, betul. Yang ketiga dengan memberikan penghargaan, betul apa yang sudah dikatakan Bu Rahma. Kalau kita memberikan penghargaan itu menimbulkan kecemburuan sosial, atau bisa juga anak yang sering mendapatkan hadiah dari kita itu seperti sombong, betul apa tidak Bapak Ibu? Nah betul ya, Allah aku pasti dapat
hadiah dari Bu Indra, dapat bintang dari Bu Indra, sombong semacam itu. Berikutnya, kita langsung saja mulai belajar atau diskusi tentang modul 1.4 budaya positif. Materi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, coba di sini saya memiliki sebuah kegiatan yaitu perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Nun sewu, Bapak Ibu nanti bisa mengepalkan salah satu tangan Anda. Jenengan bayangkan bahwa Anda itu menyimpan sesuatu di dalam kepalan tangan Anda. Anda itu harus menjaga sekuat tenaga karena apa yang ada di dalam kepalan ini sangat penting. Nah, tapi ada tugas dari rekan Anda nanti mencoba untuk membujuk dengan segala cara. Boleh dihardik, boleh diintimidasi, boleh dimarahi, boleh digoda, boleh diilik-ilik ya, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia untuk membuka kepalan tangan Anda. Coba kita bayangkan, di sini ada hal yang sangat penting di sebelah tangan ini. Nah, ada teman Anda yang mencoba menawari jenengan uang, ada yang mencoba memarahi jenengan. Ayo Indra, buka tanganmu, nanti tak kasih uang 100.000. Nah, kira-kira, nah coba Anda bersedia tidak untuk membuka kepalan tangan Anda? Bu Nani, coba Bu Nani bersedia tidak? Bersedia tidak Bu Nani untuk membuka kepala tangan Anda, ditawari Bu Indra sejumlah uang. Saat di sini ada sesuatu ini, di sini ada sesuatu yang berharga. Kemudian disuruh membuka kepala tangan Anda oleh Bu Indra, ditawari Bu Indra uang, mungkin bisa dimarahin Bu Indra atau diancam sama Bu Indra. Kira-kira jenengan mau apa tidak? Silakan Bu Nani. Tidak masalah Bu Nani, ayo Bu Nani mau apa tidak? Tidak ada alasannya, mau apa tidak? Ini sesuatu yang berharga ya. Kalau memang ini yang sesuatu yang berharga, menurut saya tidak saya buka. Tidak saya buka. Ya, terima kasih Bu Nani. Bu Nani walaupun ditawari uang banyak sama Bu Indra tidak akan membuka. Diancam pun tidak akan membuka. Kalau ini Karena berharga ya. Nah, betul sekali. Kenapa Bu Nani tidak mau membuka kepalan tangannya walaupun ditawari sejumlah uang Bu Indra? Kira-kira kenapa ini? Mungkin Sebagai tanggung jawab moral. tanggung jawab moral. Mungkin ada yang punya pendapat lain? Kenapa? Karena ya Bu Nani tidak mau membuka, entah motivasinya apa, mungkin karena tanggung jawab moral, entah karena ini sangat berharga. Tapi kalau Bu Nani tidak mau membuka, ya tidak mau membuka, tidak bakalan membuka. Tapi kalau Bu Nani mau membuka, Bu Nani ya tetap akan membuka. Nah, itulah yang disebut dengan teori kontrol. Bapak Ibu tentunya masih ingat kemarin ada suatu kejadian oleh muridnya kita sendiri. Tidak usah disebutkan, ya, pasti Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Ketika kita mau pawai, ada anak yang latihan mau untuk membawa gunungan, mau, ya. Tapi begitu hari H kita mau mulai, anak ini purek, ya, purek tidak mau. Nah, itulah yang disebut dengan teori kontrol. Kalau dia tidak mau, ya dia tidak bakalan mau. Tapi akhirnya mau, Bu. Dia mau, walaupun terpaksa dia mau karena dirinya mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Tapi ketika dirinya tidak mengizinkan untuk orang lain mengontrol dirinya, mbok ditawari berapa juta pun tidak bakalan mau, seperti Bu Nani tadi. Nah, tapi kalau misalkan seperti kemarin muridnya kita, walaupun terpaksa dia mau karena dia mengizinkan orang lain untuk mengontrol dirinya. Tapi kalau seperti kasusnya Bu Nani,
Bu Nani tidak bersedia dirinya dikontrol oleh orang lain, makanya mau ditawari apapun Bu Nani tetap tidak bakal mau. Itulah yang disebut dengan teori kontrol. Makanya kadang-kadang kalau ada murid kita yang kelas bawah kita suruh maju, ada yang sudah diem aja tidak mau karena dirinya kontrol dirinya, dia tidak mau maju. Tapi begitu mau maju, tapi dengan alasan-alasan, berarti dirinya itu mengizinkan orang lain untuk mengkontrol dirinya sendiri. Begitu nggih? Lanjut Bu Wulan. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan disebut dengan ilusi kontrol. Ini ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Mungkin ini sering kita lakukan ya. Saya juga mengakui sering seperti itu. Pada dasarnya kita tidak dapat bermaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti tadi disuruh maju ke depan, anaknya tidak mau, sudah diem aja di tempat duduk, ya sudah. Karena apa? Dirinya tidak mengizinkan orang lain untuk mengontrol dirinya. Tapi kalau misalkan maju, iya wes Bu, aku tak maju Bu. Nah, seperti itu berarti dia mengizinkan orang lain untuk mengontrol dirinya. Walaupun di dalam hati Allah, yo, aku kok disuruh maju terus padahal aku tidak bisa. Nah, itu semacam itu. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini berupa bujukan-bujukan dirayu. Ayo ikut bawa ini gunungan. Wes nanti dibantu Bu Nani. Ayo ikut. Nah, itu seperti itu, diulang-ulang, dibujuk, dirayu terus. Nah, ini dalam ilusi ini kadang-kadang anak ini mau, tapi efeknya hanya sementara. Kenapa mboten? Walaupun dia ya Bu mau, tapi di tengah perjalanan pasti ngeresulo. Ya Pan, napa mboten? Pasti kan alah yo aku kesel, aku nek mau semua loh disuruh Bu Nani kok misal. Itu semacam itu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Ini biasanya kita mengembangkan dialog diri yang negatif. Kamu jangan seperti ini loh, kamu jangan nanti kamu nantinya seperti ini loh, kayak seperti mengancam. Nah, itu. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab. Kadang-kadang ini ya, orang tua itu memang banyak benarnya, tapi tidak ada salahnya jika kita juga bisa belajar dari anak-anak. Jadi tidak selamanya guru atau orang tua itu maha benar. Karena apa? Kita bisa juga mendapatkan pelajaran dari murid-murid. Jadi kita jangan menganggap kalau guru itu pasti maha benar. Selanjutnya, nah ini budaya positif, perubahan paradigma stimulus respon versus teori kontrol ya. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jika kita ingin melakukan perubahan perlahan dan kemajuan sedikit demi sedikit, maka kita perlu mengubah sikap dan perilaku kita. Tetapi jika kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah cara pandang, mindsetnya kita harus dirubah terhadap dunia, cara berpikir kita tentang manusia lain. Berikutnya, nah ini perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, dari stimulus respon sendiri, yaitu kita mencoba mengubah agar semua orang itu berpandangan sama dengan kita. Tetapi bedanya di teori kontrol,
kita perlu memahami pandangan orang lain tentang dunia. Misalkan ketika anak didik kita melakukan kesalahan, misalkan datang terlambat, kita jangan langsung mencoba, oh kamu pemalas ya, kamu terlambat, kamu pemalas ya. Nah, itu stimulus respon. Tapi kalau dalam teori kontrol, kita perlu memahami, kamu kenapa terlambat? Tadi malam aku ini bu, ibuku sakit, aku bantu ibu dulu, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi jangan menganggap bahwa pandangan orang lain dengan kita itu sama. Itu teori kontrol. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau yang teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kalau anak terlambat, pasti dia ada tujuannya, mungkin ada alasan, ada tujuannya, mungkin mencari perhatiannya bu gurunya, mungkin itu bisa jadi, atau karena malas mengikuti pembiasaan, itu kan tujuan. Nah, selanjutnya stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau di dalam teori kontrol, yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika anak kita rayu kok tidak mempan, tidak berhasil, dipaksa, diintimidasi, itu adalah stimulus respon. Kalau yang teori kontrol, perlu adanya kolaborasi, mungkin bisa kolaborasi dengan orang tua atau dengan rekan guru yang lain atau dengan kepala sekolah untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalkan, Pak anak terlambat kenapa? Aku malas bu mengikuti pembiasaan misalkan. Oh, terus kita bisa melakukan kolaborasi dengan ibu kepala sekolah misalkan. Bu ini kok banyak yang bosan, gimana ya bu? Apa perlu kita selingi dengan tepuk-tepuk, ice breaking atau game-game seru semacam itu. Kemudian dalam stimulus respon yang terakhir, kita model berpikirnya menang atau kalah. Kalau jenengan bisa membujuk anak ini berarti jangan menang, kalau tidak bisa membujuk kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol itu model berpikir menang, semuanya menang. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Lanjut? Kalau tidak ada yang ditanyakan, langsung ke materi kedua mengenai disiplin positif. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin ya, yang artinya belajar. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Tentunya setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan. Berikutnya kita break sebentar karena ada azan. Kita lanjutkan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, yuk kita nyanyi bersama-sama lagu profil pelajar Pancasila, bisa? Yang bagaimana? Sip, bareng-bareng ya sambil tepuk-tepuk ya supaya lebih semangat. Yuk, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan
bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Agak fresh sedikit. Ya, tadi sudah dinyanyikan kita, kemudian sering kita putar-putar di saat sebelum pembelajaran mengenai lagu profil pelajar Pancasila. Semoga tidak hanya berupa kata-kata atau lagu saja Bapak Ibu, tapi bisa kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai motivasi perilaku manusia. Kembali dulu bulan. Oh iya, di sini saya ingin bertanya Bapak Ibu. Mohon dijawab dengan jujur ya. Mohon dijawab dengan jujur. Terima kasih Bapak Ibu karena Bapak Ibu sudah bersedia untuk mengikuti acara ini. Yang ingin saya tanyakan, apa alasan jenengan bersedia untuk mengikuti acara ini, Bu Sinta? Alasannya apa, Bu Sinta? Terima kasih Bu Yuni. Alasan saya untuk bersedia dalam mengikuti diseminasi yang dilakukan oleh Bu Yuni supaya saya sebagai pendidik dapat mengetahui dan menciptakan budaya positif pada peserta didik saya. Itu saja. Dan nantinya setelah saya mengetahui dapat menerapkan dalam kegiatan belajar mengajar saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Sinta. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bu Sinta. Jawabannya luar biasa. Sekarang coba Pak Najib. Pak Najib, ayo biar dia ngantuk. Ngomong Pak Najib. Alasannya apa datang ke sini mengikuti acaranya saya, kenapa Pak? Monggo dijawab sejujur-jujurnya. Tidak usah. Alasan saya mengikuti diseminasi budaya positif Bu Yuni adalah untuk menambah wawasan tentang budaya positif tentunya, dan untuk menilai pembelajaran saya ke depan kepada anak-anak. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Najib. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Najib. Ini yang ingin saya tanyakan, itu jujur dari dalam hati apa tidak ya Bapak Ibu ya? Kok tidak ada jawaban yang takut kok Bu, nanti kalau di itu kan Bu Yuni ya Bu. Nah seperti itu tidak ada. Itu jujur. Ada yang seperti itu enggak? Tidak ada. Terima kasih atas kejujurannya. Semoga jujur dari dalam hati yang paling dalam. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Nah, tentunya Bapak Ibu, ketika kita melakukan sesuatu, pasti kita memiliki alasan. Memiliki alasan. Nah, itulah yang disebut dengan motivasi. Apa yang menyebabkan kita mau melakukan hal tersebut? Nah, silakan Bu Wulan, lanjut. Nah, teori motivasi perilaku manusia tadi seperti yang dijawab oleh Bu Sinta dan Pak Najib, karena ingin menambah ilmu supaya bisa diterapkan dan sebagainya. Itu kira-kira masuk ke dalam motivasi eksternal atau internal Bapak Ibu? Kira-kira Bu Indra masuk ke mana? Tidak saya tanya alasannya. Kira-kira motivasi eksternal atau internal? Internal. Terima kasih Bu Indra. Betul, tadi itu merupakan motivasi internal dalam dirinya sendiri, tidak karena orang lain, tidak karena misalkan kalau motivasi eksternal, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Walah, aku nih orang tekan gue Bu Yuni, aku kok diceng Bu Yuni. Nah, semacam itu. Itu adalah motivasi eksternal. Atau aku ikut nanti biar aku jadikan bestie Bu Yuni, misalkan seperti itu. Nah, itu contoh motivasi eksternal. Tapi tidak ada yang seperti itu, ya. Semoga pure murni motivasi internal karena ingin menghargai diri sendiri. Karena saya diundang sebagai bentuk penghargaan, saya harus hadir sebagai bentuk tanggung jawab, dapat undangan, kita hadir karena saya ingin mendapatkan ilmu, betul, untuk menambah kompetensi saya, wawasan saya,
betul. Itu adalah motivasi internal. Jadi motivasi orang melakukan sesuatu Bapak Ibu itu ada dua. Yang pertama yaitu motivasi eksternal dari luar karena mungkin takut apa dengan orang lain dan sebagainya. Ada orang lain yang mempengaruhi. Kemudian kalau motivasi internal itu muncul dari dalam diri. Ya, semacam itu. Lanjut bulan. Nah, di sini saya memiliki kasus, ya, contoh kasus. Ini pasti sering kita alami, ya. Ini sering kita alami. Nanti mohon ini saya bacakan, kemudian nanti ada yang memberikan jawaban atau pendapatnya, ngaten nggih. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak diam dan hanya menggambar buku. Pada saat guru matematikanya, anggap saja namanya Pak Seno, menanyakan pertanyaan Iva itu menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicaranya tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kelas tentunya semakin gaduh, anak-anak tertawa, ya, karena melihat Iva tadi hidungnya ditunjuk oleh Pak Seno. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakannya Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva itu suatu hukuman atau konsekuensi? Jelaskan alasannya. Bu Nero, selaku guru matematika. Bu Nero tapi tidak seperti ini oh ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kalau menurut saya tidak setuju guys sebagai seorang guru. Mengapa? Ya karena yang dilakukan Pak Seno itu merupakan suatu hukuman begitu. Sekaligus menjawab nomor 2, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut saya itu hukuman ya. Karena Anda tadi disuruh ke depan, karena ketika Iva tergugup, teman-teman menertawakan, Pak Seno tidak menghentikan anak-anak, malah tetap membiarkan sehingga Ivanya jadi tambah gugup begitu. Seharusnya yang dilakukan Pak Seno bukan seperti itu. Pertama menenangkan anak, kemudian menyampaikan apa, kalau konsekuensi itu kan memberitahu anak ketika dia tidak mendengarkan, tidak memperhatikan, maka nanti dia tidak bisa pelajarannya, tidak paham akan materi yang diberikan. Demikian Bu Nani, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Nengro. Jawaban yang luar biasa. Betul, saya setuju dengan Bu Nengro bahwa apa yang dilakukan Pak Seno itu saya sangat tidak setuju. Karena apa? Itu merupakan hukuman. Iva malah tambah malu, malah mungkin semakin jadi membenci atau tidak bisa pelajaran matematika. Nah, betul apa yang dikatakan oleh Bu Nengro bahwa yang dilakukan Pak Seno itu bukan konsekuensi, tapi adalah hukuman. Ya, lanjut. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan, kayak tadi ditunjuk hidungnya, mungkin bisa jadi dihukum dicubit atau apa ya, itu hukuman, itu menyakitkan. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi tapi tidak menyakitkan. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau kita sambil menunjuk anak, kamu nggak bisa ya, anak ini memorinya itu akan teringat terus. Besok ketika dia sudah dewasa ketemu kita, pasti misalkan ketemu di jalan, itu loh Bu, itu loh. Misalkan dulu itu pernah loh saya dipupuri, ya Bu, dipupuri. Saya nggak bisa matematika, saya dipupuri pakai apa ini? Kapur. Nah, ada itu teringat terus. Ya kan enggak? Pasti seperti itu ya. Kalau yang konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman hanya dalam jangka waktu pendek. Setelah itu dia sudah tidak punya memori itu lagi.
Kemudian anak akan membenci kedisiplinan. Misalkan karena anak tadi terlambat terus disuruh lari 10 kali lapangan, anak itu malah jadi benci disiplin. Kemudian kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kalau hukuman dipaksa, ya, tapi kalau konsekuensi ada stimulus, ada tanggapan. Kemudian mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri. Misalnya kayak tadi pelajaran matematika, walaupun tidak menyakiti dirinya sendiri, tapi dia pasti akan semakin benci dengan matematika. Kemudian kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Berikutnya, kalau hukuman, konsep diri yang buruk, aku berarti gagal, aku berarti maaf ya, kalau dalam kasusnya Pak Seno tadi, pasti si Iva ini tadi berpikir, ya Allah aku kok bodoh, pasti seperti itu ya, aku kok bodoh gak iso matematika. Nah itu berarti konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, disembunyikan. Nah, misalkan anak terlambat, takut dihukum, sudah berdiam diri dulu, sembunyi dulu. Nanti begitu selesai pembiasaan, wali kelasnya ngambil tas di kantor, anaknya belum berobos. Nah, semacam itu menghindari atau menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, anak merasa marah, anak merasa bersalah, dipermalukan seperti tadi, merasa tidak dihargai. Karena apa? Teman-temannya ketawa menertawakan, malah diam saja. Jadi dia merasa, ya Allah aku tidak dihargai. Kalau yang konsekuensi hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, tapi hanya sementara. Itu adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ada yang ingin ditanyakan mungkin atau ingin berpendapat? Lanjut. Nah, sekarang ini ditebak-tebak ya. Ini kalau pasti Bapak Ibu Kursin tidak menebak. Jawabannya pasti benar. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah. Kira-kira apa Bapak Ibu? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini mungkin saat COVID ya. Apa coba Bapak Ibu? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Good. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh maaf, ini bukannya tidak mengenakan, tapi disuruh melepas, nyeker. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Anak disuruh nyeker. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk melakukan pelajaran PJOK. Apa Pak Najib? Hukuman. Nah, kalau Pak Najib tidak seperti itu. Ya Pak Najib ya. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah, berarti Bapak Ibu hebat guru SD Negeri 1 Temporejo sudah bisa membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Lanjut Bu Wulan. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar ya. Lanjut Bu Wulan. Nah, saya punya kasus lagi. Tolong dianalisa, dibantu menjawab saya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Mau saya ganti SD Temporejo? Tidak usah ya ini ya. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Anggap saja namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, apa alasan Doni melakukan hal
tersebut. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Bu Anis? Oh, monggo Bu Rizky. Terima kasih Bu Yuni. Tanggapan saya sebagai guru nggih, apa yang harus dilakukan? Ini tanggapannya jelas sebagai guru kalau ada kasusnya Doni, apa yang Bu Rizky lakukan dan kira-kira Doni seperti apa? Nah, sebagai guru kita harus mencari tahu dulu kenapa Doni seperti itu. Apakah di rumah dia tidak dimasakkan bekal makan oleh ibunya atau memang dia kekurangan. Jadi gurunya harus tahu dulu bagaimana keadaan kesehariannya Doni, baru Bu Ambar ini bisa bertindak kepada Doni. Apakah dinasehati, kalau ibunya masak di rumah berarti dinasehati bawa bekal sendiri. Kalau memang keadaan Doni yang nyon sewu agak kurang, berarti nanti bisa Bu Ambar itu memberitahu teman-temannya untuk membawa bekal lebih dan bisa diberikan kepada Doni supaya Doni tidak meminta. Kan kesannya meminta itu kan tidak enak gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rizky, pendapat luar yang biasa ya. Betul sekali tadi, mungkin karena tidak bawa bekal dan sebagainya. Ada yang punya pendapat lain? Ini bebas. Kira-kira kenapa ya Doni kok sampai meminta-minta seperti itu? Bu Anis, terima kasih Bu Anis. Terima kasih Bu Yuni. Dari kasus Ibu Doni ini tadi Ibu, menurut pendapat saya itu Doni, kenapa dia mengambil bekal temannya? Karena dia ingin mungkin dia tidak bawa karena dia merasa lapar gitu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dianya, yaitu untuk makan gitu. Terus kenapa dia ambil punya temannya? Mungkin karena dia ingin diakui atau diperhatikan. Kenapa dia berulah? Supaya itu tadi dia diperhatikan gitu. Ingin ya tadi perhatian gitu. Ingin gitu Bu, kurang lebih. Terima kasih. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Bu Anis dan Bu Rizky. Wah, luar biasa, betul jawabannya. Tapi ini tidak terjadi di sekolah kita tercinta ya Bapak Ibu ya. Aman ya sekolah kita ya. Ya, betul sekali. Betul apa yang disampaikan oleh Bu Rizky dan Bu Anis tentunya. Kenapa Doni melakukan seperti itu? Karena pasti Doni ingin memenuhi kebutuhan. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia tidak hanya sandang, pangan, papan seperti di pelajaran-pelajaran IPS itu ya Bapak Ibu. Tapi ada beberapa kebutuhan dasar. Monggo Bu Bulan. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama untuk bertahan hidup seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Anis. Kemudian adanya kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Berikutnya. Nah, yang pertama kita kaji satu persatu ini. Dari kasusnya Doni tadi kita itu bisa angan-angan, mengira-ngira. Kita bisa mengira-ngira alasannya kira-kira Doni untuk memenuhi kebutuhan yang mana ya, gitu ya. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kira-kira ini yang ingin saya tanyakan. Kalau jawabannya kebutuhan untuk bertahan hidup, alasannya apa Doni meminta bekal? Kira-kira lapar, betul, karena perutnya lapar, hubungannya dengan fisiologis, dia lapar. Jawabannya Bu Ambar bisa 1. Doni kenapa meminta bekal? Karena Doni lapar. Berarti itu untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini termasuk dalam kebutuhan psikologis
kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Nah, ini contohnya apa? Kalau untuk memenuhi kebutuhan ini berarti Doni tidak membawa bekal karena tidak diperhatikan. Dia ingin mendapatkan perhatian yang lebih. Jadi Bapak Ibu, iya betul. Saya punya cerita Bapak Ibu. Saya punya cerita. Jadi saya itu dulu pernah punya murid, ya, pernah punya murid itu selalu capernya luar biasa, ya, capernya luar biasa. Jadi sedikit-sedikit kayak apa ya, membuat masalah. Ternyata apa? Setelah saya tanya di rumah itu tidak mendapatkan perhatian. Bapak ibunya seorang banker ya, bekerja di bank. Jadi pulangnya sore saya tanya hanya sama mbaknya. Jadi dia meminta seperti ingin diperhatikan. Nah, supaya apa? Nanti kalau saya membuat masalah pasti Bu Yuni manggil mamiku. Wah, jawabannya seperti itu. Biar mama tahu juga itu perhatian. Pulang jam 9 malam terus Bu, aku seperti tidak punya orang tua. Nah, contohnya seperti itu. Berarti kayak Doni tadi itu ingin diperhatikan. Kalau jawabannya yang kedua. Lanjut Bu Wulan. Untuk yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik, dan suka mencoba-coba. Ini kira-kira alasannya apa? Kalau jawabannya untuk kebutuhan kebebasan, alasannya apa? Doni kok sampai merebut-rebut apa kira-kira? Mungkin dia mau mencoba makanan dari temannya. Oh iya, betul sekali, ingin mencoba makanan teman-temannya ya. Mungkin temannya bebas mengambil. Oh, aku kok dibekali mama cuma nasi sama ayam goreng, tapi temanku di sini nih ada yang bawa karage, misalkan aku pengen nyoba ini ya. Kemudian ada yang dibawakan snacknya pakai anggur, misalkan anggur merah itu ya yang besar-besar. Dia kok ingin mencoba karena dia hanya dibekali, snack bekalnya hanya berupa jeruk, misalkan seperti itu. Dia ingin mencoba. Nah, kalau yang 4, kebutuhan kesenangan merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Kira-kira kalau jawabannya untuk memenuhi kebutuhan kesenangan, alasannya apa? Doni ini kok sampai merebut-rebut itu? Betul sekali, iseng. Aku iseng ya, hanya iseng supaya melihat temannya ini nangis, walah happy sekali. Kalau melihat temannya nangis itu happy, senang sekali. Berarti itu iseng karena untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Yang kelima, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini pengakuan atas kemampuan untuk mencapai sesuatu, menjadi yang paling kompeten, menjadi yang paling terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilan yang dimiliki. Nah, ini apa? Kalau jawabannya kebutuhan penguasaan, berarti alasan Doni apa kira-kira? Ditakuti, merasa lebih hebat. Betul sekali Bu Rama. Nah, merasa aku ini penguasa. Oh, kamu melete, kalau bahasa Blorone melete ya. Melete iki lho aku sing paling iso. Nah, aku sing paling berkuasa. Ojo macam-macam. Misalkan seperti itu. Itu berarti untuk memenuhi kebutuhan penguasaan. Ada yang disampaikan mungkin? Mungkin ada cerita-cerita di kelas. Bu Rama mungkin? Tidak ada? Lanjut? Silakan. Nah, kalau lanjut kita masuk ke materi yang kelima, yaitu mengenai posisi kontrol restitusi. Nah, ada kasus lagi nih. Nah, nanti dari kasus-kasus ini bisa membuka pengetahuan kita, ya. Jadi budaya positif itu sebenarnya sudah makanan kita sehari-hari Bapak Ibu, tapi kita mungkin belum sadar atau belum oh ternyata mungkin setelah diseminasi ini mungkin oh iya berarti kemarin aku ini sudah melakukan ini, aku sudah melakukan ini, oh namanya ini toh.
sekolah SMA Makmur. Ini saya ngambil contohnya SMA. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Datisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, jadi ini jenengan berimajinasi kalau Anda besok jadi kepala sekolah. Penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Mengapa? Ini mungkin pernah kejadian ya di sekolahnya kita ya. Ada orang tua yang pagi-pagi datang ke sekolah, kemudian bercerita panjang lebar dengan wali kelas, menceritakan bahwa anaknya dibully oleh teman-temannya, ya tidak mau dikancani, semacam itu, sampai anaknya takut untuk masuk sekolah. Nah ini, coba kalau anda Bapak Ibu sekalian menjadi seorang kepala sekolah, ya, kemudian penerapan kasus apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Beda mungkin? Sebagai seorang kepala sekolah, mungkin yang perlu kita ambil tindakan adalah memanggil Tisa dan Hana. Apakah hal yang diceritakan Ibu Dewi ini betul apa tidak? Kalau misalnya hal yang diceritakan itu betul, maka kita juga harus bisa mengambil tindakan. Tapi tidak usah langsung kita ambil keputusan. Kita harus kolaborasi dulu dengan guru-guru. Kira-kira jalan yang terbaik untuk kasus ini bagaimana? Itu Bu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Buder. Jawabannya sangat wise sekali, sangat bijaksana. Betul. Begitu kita mendengar kabar atau berita-berita dari luar, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kita harus cari dulu informasi yang sebenarnya. Betul sekali apa yang dikatakan Buder. Tanya dulu pada sumbernya, betul atau tidak. Kalau betul, baru kita lakukan langkah-langkah selanjutnya. Betul. Sekarang itu orang tua banyak sekali, mungkin karena orang tua capek ya Bapak Ibu ya. Begitu malam hari habis kerja seharian ditangisi putra-putrinya. Ma, tadi aku diajak sama Pindra, Ma. Wah, langsung orang tuanya naik darah. Pagi-pagi langsung ke sekolah. Padahal seharusnya alangkah lebih bijaksananya kita terima dulu apa yang diucapkan oleh anak. Kemudian kita cari-cari informasi dulu. Betul sekali. Kita jangan mudah untuk termakan berita atau kabar ya. Nah, itu fungsinya dari bernalar kritis tadi di profil pelajar Pancasila. Betul sekali. Terima kasih Buder atas jawabannya yang sangat luar biasa. Berikutnya Bu. Nah, Bapak Ibu tentunya setiap hari pasti Bapak Ibu akan menemui masalah-masalah dengan anak ya. Nah, dalam mengatasi masalah-masalah dalam anak ini ada 5 posisi kontrol seorang guru Bapak Ibu. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai pemantau, yang keempat sebagai manajer, dan yang kelima adalah sebagai teman. Nah, posisinya kalau penghukum itu aku piye ya Bu? Nek aku pembuat rasa bersalah iki piye ya Bu? Kita pelajari lebih lanjut sambil jenengan merefleksi dirinya sendiri. Saya juga akan merefleksi diri saya sendiri. Monggo Bu Wulan. Nah, kalau sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya bagaimana? Kalau kita menyelesaikan masalah, posisi kontrol kita sebagai penghukum, kira-kira kalimat apa yang kita ucapkan? Kalau sebagai penghukum dengan menggunakan hukuman fisik maupun verbal, bagaimana? Kira-kira ada anak ini misalkan yang terlambat. Kalau posisi kontrol Anda sebagai penghukum, kira-kira kalimat apa yang Anda lontarkan? Kira-kira apa? Ada anak ini terlambat. Itu kan masalah ya?
Ya, betul, tepuk tangan untuk Bu Indra. Betul, kalau kita memposisikan diri kita sebagai seorang penghukum, begitu kita melihat anak didik kita terlambat, kita langsung menghukum. Dan lari kamu, terlambat, piye kok kamu terlambat, lari 10 kali. Nah, semacam itu. Betul sekali. Terima kasih Bu Indra. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru itu akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kira-kira apa ini? Kira-kira kalau ada suatu masalah, kemudian kita posisi kontrolnya sebagai pembuat merasa bersalah. Ini pakai kata-katanya lembut. Kalau orang Jawa nyelekit gitu ya, agak seperti itu. Kira-kira apa? Bu Rama mungkin? Kalau pembuat rasa bersalah, apa Bu Rama kira-kira? Kalau seperti ini nanti ibu yang akan kena teruskan kebiasaanmu seperti ini. Nah, ya bahasa-bahasa, iya betul, bahasa-bahasa nyelekit itu ya, betul, teruskan kebiasaan. Ulangi lagi besok. Nah, betul, betul. Tepuk tangan tuh semuanya. Itu membuat merasa bersalah. Walah hebat ya, kamu sudah jadi jagoan ya, berani bertengkar sama kakak kelas. Nah itu pembuat berani wes jadi jagoan ya, itu membuat rasa bersalah. Mak nyelekit langsung tertusuk ya, seperti itu. Kemudian sebagai teman ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Dia tidak berkata-kata kasar, tidak menghukum, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ajakan. Gimana Bu Rama berarti? Kalau ada masalah jenengan posisi kontrolnya sebagai teman bagaimana? Ya kan ditanya kenapa kamu makan ini. Gitu. Oh, iya, terima kasih. Iya. Kalau melalui persuasi itu berarti apa Bapak Ibu? Persuasi itu apa? Mengajak, ya, mengajak. Berarti kalau kalimat ajakan itu biasanya diawali dengan kata apa ya Bapak Ibu ya? Ayo, yuk, mari. Ayo, sekarang kita mulai disiplin ya. Ayo, kita jangan seperti ini lagi ya. Itu berarti Anda menempatkan diri Anda sebagai posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Pemantau ini biasanya kayak mengingatkan aturan-aturan. Kamu ingat enggak? Kamu udah terlambat, seharusnya datang jam berapa di peraturan? Jam 7 tepat bulan. Jam 7 bisa jawab, tapi dek masih gitu. Nah, itu diingat-ingat, itu posisi pemantau. Nah, yang terakhir, posisi manajer. Ini menurut saya posisi yang paling ideal. Benar-benar guru yang ibu peri sekali, yang sangat ideal sekali dalam menyelesaikan masalah. Karena apa? Pada posisi manajer ini, guru akan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Nah, lanjut Bulan. Iya. Lanjut. Nah, keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Sudah? Di awal pembelajaran tahun ajaran kemarin nggih. Contohnya ada di situ kalau kelas 6, kesepakatan kelas 6 itu nggih, dan menjaga kebersihan dan sebagainya. Itu contohnya. Terima kasih Bapak Ibu, saya sudah lihat-lihat, walah luar biasa sekali kesepakatan kelas. Walaupun kelas 1 sudah bisa membuat kesepakatan kelas. Lanjut Bu. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa sekarang kok harus keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, tidak aturan-aturan kelas? Kenapa kira-kira? Bu Ningrum mungkin, kenapa kok sekarang diganti keyakinan kelas tidak peraturan? Kalau aturan itu pasti nanti dilanggar Bu. Oh gitu. Iya. Kalau keyakinan kan yakin mereka sudah menyepakati bersama-sama. Jadi nanti kalau aturan takutnya yang lain melanggar.
Terima kasih Bu Nerong, jawaban luar biasa, tepuk tangan. Betul sekali. Kalau aturan itu pasti malah dilanggar ya Bu ya. Kalau keyakinan kelas kita yakin pasti bisa semacam itu nggih. Nah, pada slide itu ada aturan kalau mengendarai sepeda motor kita harus pakai helm. Kemudian saat Covid kemarin kita harus pakai masker. Kenapa ini? Bu, nah, nilai-nilai keselamatan karena apa? Misalkan jawabannya pasti kalau kenapa orang harus pakai helm? Ya aturannya seperti itu Bu, biar selamat Bu. Gini-gini ya. Nah betul, nilai-nilai keselamatan itu adalah nilai-nilai yang kita yakini. Kemudian kalau pakai masker untuk kesehatan Bu, supaya tidak tertular virus gitu. Nah, lanjut Bu Wulan. Pembentukan keyakinan kelas tadi sudah dijelaskan. Keyakinan kelas bersifat abstrak, kemudian bersifat pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif. Dalam keyakinan kelas tidak ada kata jangan atau tidak boleh, harus yang positif. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah dihafal, mudah diingat dan dipahami. Contohnya kalau kelas 6 hanya 5 saja, tapi sudah mencakup keseluruhan. Kemudian seluruh warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Seperti kemarin ya, saya lihat di kelas 4, di kelas 5, di kelas 6 dan kelas yang lain. Yang membuat adalah anak-anak sendiri. Kepengen apa? Ditempel di kertas-kertas ya, semacam itu. Lanjut, Bu Wulan, monggo. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas ini saya yakin panjenengan sudah hebat-hebat semua. Mempersilahkan murid untuk menuliskan pendapat, kemudian ditempel-tempel. Kemudian misalkan ada kata-kata tulisan tidak boleh jahil dengan teman, diganti tidak boleh. Ya. Misalkan jangan berlari di kelas, jangan, itu tidak boleh, itu kalimat negatif. Tapi apa? Berjalanlah di kelas. Intinya sama Bapak Ibu, tapi kalimatnya kita rubah supaya jadi lebih positif ya. Kemudian meninjau kembali setelah anak-anak menempel-nempel, wali kelas meninjau ada yang sudah sama apa belum. Kalau sudah sama kita skip aja. Nah seperti itu. Kemudian keyakinan kelas selanjutnya diletakkan di dinding kelas yang mudah dilihat seperti ini. Contohnya tulisannya besar-besar sehingga anak-anak bisa membaca dan menghafal, kemudian paham dan melaksanakan. Lanjut Bu Wulan. Nah ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Kalau keyakinan kelas kira-kira apa ini Bapak Ibu? Disiplin ya, karena mengembalikan barang. Dilarang mengganggu orang lain. Apa berarti? Menghormati, betul. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, betul. Lanjut. Dilarang melakukan kekerasan. Apa ini? Kira-kira Bapak Ibu? Apa? Saling menghargai, gitu ya. Dilarang menggunakan narkoba. Lebih ke apa ini? Kalau SD enggak ya, Bu ya? Dilarang merokok mungkin ya. Untuk kesehatan semacam itu. Dan sebagainya. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Ini apa kira-kira Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikannya apa? Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, sini nggak ada koridor ya? maaf. Berarti apa? Lebih apa? Apa Bu? Nah, berarti keselamatan. Lanjut Bu Wulan. Betul. Nah, keselamatan, keamanan. Ini sudah. Lanjut Bu Wulan. Nah, ini yang terakhir, materi yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Ya, kemarin saya sudah melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang dialami oleh anak-anak. Itu tentunya kita harus idealnya, alangkah bagusnya, alangkah lebih tepatnya kita berada di dalam posisi kontrol sebagai seorang manajer. Kalau kita berada dalam posisi kontrol seorang manajer, berarti kita menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah-masalah. Nah, segitiga restitusi itu apa, Bu? Ada yang sudah tahu segitiga restitusi? Belum?
Lanjut Bu Wulan. Nah, apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif, tidak bisa sendirian, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Lanjut, Bu Wulan. Nah, 9 ciri-ciri restitusi bisa dibaca sendiri. Ini ya, belajar dari kesalahan, perbaiki hukuman, tawaran, bukan memaksa, menuntun untuk melihat ke dalam diri atau merefleksi, kemudian mencari kebutuhan dasar tadi. Kemudian restitusi diri ada cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Memperbaiki karakter. Restitusi fokus pada solusi dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut Bu Wulan. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Tahapannya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini seperti memaklumi, memahami anak itu. Kenapa anak ini terlambat? Kita pahami dulu. Itu langkah pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa? Kita tanyakan dulu, kenapa alasannya dia terlambat? Misalkan, itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian, keyakinan kelas yang telah disepakati, kita tanyakan kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Kemudian kita tanyakan, kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, itu. Lanjut Bu Wulan. Ini tadi sudah saya jelaskan, menstabilkan identitas. Seperti kemarin ya, ada murid saya itu yang marah-marah, mencubit anak laki-laki, mencubit anak perempuan sampai nangis. Katanya cerita sampai biru, anaknya nangis. Kemudian di sini saya memanggil yang mencubit. Nah, saya di sini memanggil bukan untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, bukan Bapak Ibu. Tapi saya memanggil karena saya ingin menyelesaikan masalah ini untuk mengambil tindakan solusi yang terbaik gitu ya. Nah, kemudian di sini saya tanyakan, kenapa kamu mencubit? Kamu tahu kenapa kamu dipanggil Bu ini ke sini? Dia tidak tahu Bu. Jawabannya seperti itu. Kemudian coba diingat-ingat, oh ya, apa karena si R ini menangis ya, seperti itu. Kemudian saya tanyakan, saya bilang, maaf ya Bu. Saya bilang, pasti setiap orang, saya maklumi dulu, pasti setiap orang pernah melakukan kesalahan, okay? Dan saya mengapresiasi anak ini berani jujur dengan saya. Itu adalah contoh ketika kita berada di tahapan menstabilkan identitas. Kita maklumi dulu, kita pahami dulu, jangan langsung mengejar anak ini kenapa. Lanjut Bu Wulan. Kemudian kita validasi kebutuhan. Kita tanyakan, kamu alasannya apa kok bisa mencubit ini? Dia menjawab, lah kita sama-sama piket Bu. Sampah itu setelah dia sapu sampai tempatku ditaruh di tempatku semua. Ya saya marah Bu, saya langsung cubit. Alasannya seperti itu. Kita analisa dulu alasannya. Itu adalah tahapan validasi kebutuhan. Lanjut Bu Wulan. Terakhir kita tanyakan keyakinan. Saya tanyakan, coba ada tidak cara lain misalkan selain mencubit? Ada Bu. Apa? Tak tegur dulu. Loh, sekarang bisa jawab. Kenapa kemarin? Lah, aku emosi Bu. Nah, kemudian kita stabilkan lagi. Oh iya, emosi itu hal yang lumrah. Soalnya sudah siang, kamu lapar, capek, nyapu. Emosi, ada masalah sedikit langsung kamu naik gitu ya. Itu kita anggap itu lumrah, tapi tidak membenarkan ya, kita pahami dulu seperti itu. Kemudian kita tanyakan di kesepakatan kelas apa? Oh ya Bu, saling itu ya Bu ya, menyayangi dengan teman ya Bu. Nah, itu bisa jawab saya gitu. Kemudian kami ingin jadi anak seperti apa ya? Ingin jadi murid seperti apa?
disiplin gitu-gitu. Oh iya, itu adalah contoh-contoh pertanyaan dalam tahapan menanyakan keyakinan. Sudah? Kemudian refleksi dan rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Nah, setelah menyampaikan pada murid-murid di kelas 6 mengenai konsep-konsep budaya positif, saya mengajak murid-murid kelas 6 saya untuk membuat keyakinan kelas. Saya tentunya sangat senang dan bersemangat karena respon murid yang positif dan sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Dalam implementasi konsep inti budaya positif ini, saya menemukan fakta bahwa ternyata murid-murid saya berkeinginan untuk mendapatkan disiplin positif pada diri mereka. Selain itu, sebagai guru tentunya saya mendapatkan pembelajaran bahwa dalam membuat keyakinan kelas itu harus melibatkan murid agar hasil kedepannya lebih maksimal. Untuk kedepannya saya akan berusaha untuk tetap konsisten untuk mengimplementasikan budaya positif dengan menanamkan budaya positif pada murid dengan posisi kontrol yang tepat. Tambah sedikit tadi, setelah murid saya ajak tadi untuk melakukan segitiga restitusi, saya tanya bagaimana? Iya Bu, ternyata untuk menemukan suatu solusi itu tidak harus dengan dihukum ya Bu. Bu Yuni tidak harus marah-marah, tapi seperti ini saya lebih enak, lebih seneng Bu, karena Bu Yuni istilahnya mau ngandani katanya seperti itu tadi. Terima kasih. Ada yang ingin disampaikan? Ada pertanyaan? Sudah? Cukup? Thank you ya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih Bapak Ibu atas segala bentuk partisipasinya untuk mendukung acara ini. Semoga kedepannya kita bisa betul-betul menerapkan budaya positif di sekolah. Tapi kunci Bapak Ibu yang pertama ya, supaya murid kita melaksanakan budaya positif, tentunya gurunya juga harus melaksanakan budaya positif, karena guru digugulan ditiru. Kita harus bisa menjadi contoh dan teladan yang baik untuk murid-murid kita. Di sini saya juga untuk diri saya sendiri, untuk memotivasi diri saya sendiri. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga sekolah kita semakin disiplin, semakin maju. Ya. Terima kasih Bu. Dan mungkin ada tambahan? Sudah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ada pantun lagi? Tidak usah ya. Cakep. Terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf kalau saya benar-benar salah kata. Kita di sini sama-sama belajar. Bukannya saya ingin sok-sok menggurui atau apa, tidak. Kita belajar bersama-sama demi kemajuan kita bersama, demi kemajuan SD kita tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.